kali ini kita akan masuk ke pertemuan pertama mengenai materi perdagangan antar daerah atau antar pulau. Sebelumnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa rekan-rekannya sebelum mulai pembelajaran. Silakan ke depan ketua kelas. Pimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya siapa yang tidak hadir? Semua hadir ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah semua hadir. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, pada minggu sebelumnya, pada pertemuan minggu sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang letak geografis, ya, dan dinamika penduduk. Nah, di mana sebelum mempelajari materi perdagangan antar pulau ini, kalian harus mengetahui dulu, memahami tentang letak geografis. Masih ingat semuanya? Dong, siapa satu orang yang masih ingat materi minggu sebelumnya? Ya, silakan Rasa. Letak geografis adalah suatu wilayah berdasarkan kenyataan. Ada beberapa dampak bagi letak geografis seperti aksesibilitas atau jalur perdagangan, ekonomi maritim, serta distribusi ekonomi atau aneka masyarakat. Ya, bagus. Terima kasih. Ya, tepuk tangan ya. Sekali lagi. Siapa? Ya. Dengan cuaca, konektivitas regional, dan lain-lain. Ya, bagus. Terima kasih. Ya. Ya, jadi itu materi minggu lalu ya, pertemuan sebelumnya tentang letak geografis yang mendukung pada nantinya pada materi perdagangan antar pulau. Nah, kesepakatan belajar hari ini ya, jadi kesepakatannya nanti selama proses pembelajaran kalian mengikuti langkah-langkah yang diberikan, lalu ikuti petunjuknya dan apa yang harus dilakukan ya pada aktivitas pembelajaran hari ini silakan dilaksanakan ya. Termasuk penggunaan salah satunya penggunaan alat teknologi baik smartphone ya maupun aplikasinya internet atau PowerPoint ya. Dan untuk kali ini kalian pada pertemuan pertama ini akan belajar mengenai perdagangan antar pulau ya. Tujuan pembelajarannya untuk sekarang ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan 1 di bab 2 ini yaitu tentang menganalisis perdagangan antar daerah. Jadi peserta didik diharapkan mampu menganalisis perdagangan antar daerah atau antar pulau di daerah tempat tinggalnya. Nah, jadi semoga dengan materi ini kalian bisa menerapkan dalam dunia atau kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi itu ya. Oke. Semoga pada pertemuan pertama di jam kedua ini kalian tetap masih semangat dan fokus pada pembelajaran ya. Yaitu pendahuluan dari Bapak ya. Semoga kita tetap semangat dan selalu fokus dengan apa yang kita pelajari ya. Oke, selanjutnya ya. Kalian silakan simak video pembelajaran tentang perdagangan antar pulau. Nanti dianalisis atau dianalisa apa sih perdagangan antar pulau tersebut ya. Silakan disimak video tayangan berikut ini. Antar daerah atau antar pulau dan perdagangan. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang beraneka ragam. Perbedaan potensi daerah inilah yang akan
mengakibatkan permintaan dan penawaran. Dengan adanya permintaan dan penawaran akan menimbulkan aktivitas perdagangan. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Lalu, apa manfaat dari perdagangan antar daerah atau antar pulau? Manfaat perdagangan antar daerah. Oke, setelah tadi mengamati video, ya, jadi sekarang tahukah kalian apa yang dimaksud dengan perdagangan antar pulau? Setelah hasil pengamatan video tadi, itu ada yang tahu? Pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau lembaga lain dalam satu batas wilayah negara serta dengan bersama. Ya, terima kasih ya, Nah, jadi itu hasil pengamatan dari tayangan video tadi, kita ambil inti materi apa yang disampaikan dari penayangan video tadi tentang perdagangan. Selanjutnya silakan kalian duduk berkelompok. Satu kelompok itu ada 5 orang, dibagi 6 kelompok. Ya, silakan duduknya berkelompok. Ya, silakan. Kelompok 1 di sini, jadi saling berkelompok. Mejanya boleh di ini ya, boleh disesuaikan ya. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk duduk sesuai kelompok. Dan setiap kelompok diperbolehkan mengeluarkan alat teknologi bantuan media smartphone atau ini. Satu kelompok satu aja ya. Nanti mengerjakan LKPD, yaitu tentang bagaimana menganalisa perdagangan antar pulau ya pada pertemuan pertama pada materi ini ya. Nah, di sini LKPD-nya bentuknya ada juga yang kalau digitalnya seperti ini ya. Ini ya. Nanti di sini dibentuk kelompok 4 sampai 5 orang. Nah, ini ya. Nah, setelah itu didiskusikan, ambil sumber referensinya boleh dari buku paket, browsing di internet, ataupun sesuai pendapat kalian masing-masing. Ini saya Bapak bagikan ya. Ini untuk kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 enggak apa-apa. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan. Nama kelompoknya ditulis ya. Diawali dengan pengisian identitas dari nama kelompok, anggotanya, ya, tulis. Sesuai instruksi, datanya, analisanya bisa akurat ya, dari berbagai sumber kita ambil ya. Nanti sesuai dengan kesepakatan tadi di awal, sebelum kalian setelah beres nanti Perkenalkan, nama saya Sadam dan Sasmina. Saya Nova Pramulyana. saya Esa, saya Alif. Potensi sumber daya alam di Sumatera ada kelapa sawit, tembakau, minyak tembakau, minyak
Faktor pendalam perdagangan antar daerah, perdagangan antar daerah pulau, perbedaan waktu produksi, perbedaan tingkat harga, memperoleh keuntungan. Manfaat perdagangan antar daerah adalah menyediakan alternatif alat meluas kebutuhan serta menunjukkan akan kemakmuran masyarakat. Yang dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa yang disampaikan dari kelompok 4? Apakah ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Oke, kalau tidak ada, baik, berarti apa yang disampaikan kelompok 4 nanti di akhir kita simpulkan dari semua kelompok. Untuk sementara kita anggap sudah selesai untuk kelompok 4 ya. Ya, oke. Silakan kembali dan terus buat kelompok 4. Oke, sekalian dikumpulkan hasilnya ya, karena akan dinilai. Oke, kelompok 3 ya, silakan. Wah, berarti yang baru disana. Kelompok 3 gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh. Kelompok 3 gaduh-gaduh. Kelompok 3 pasti mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perdagangan antar daerah. Izin memperkenalkan nama. Saya Serena, saya juga. Saya Askara. Saya bisa sama-sama. Saya Virginia. Jadi di seluruh daerahnya ada kelapa sawit, bakau, minyak bumi, timah, bauxit, batubara, dan gas alam. Dari Pulau Jawa ada padi, kacang, kedelai, kopi, teh, coklat, ikan, rumput laut, dan dari Jakarta ada kelapa sawit, karet, kacang, minyak bumi, dan batubara. Dari Sulawesi ada emas, liontin, beruang, pasir, berster, tembaga, perak nikel, besi, gas merah, seng, minyak bumi, kosin, dana, batu, dan batu kusir. Dari Papua ada tembaga, emas, batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi, dan gas. Arti perdagangan antar pulau. Jenis kegiatan artinya adalah jenis kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di suatu daerah dengan pelaku ekonomi yang berada di daerah lain. Namun keduanya masih di dalam batas negara yang sama. Tujuan perdagangan antara daerah, perdagangan antar pulau, memperluas jangkauan pasar. Faktor pendorong perdagangan antar daerah manfaat perdagangan antar daerah yaitu menyediakan alternatif dan alat yang berkebutuhan bagi konsumen. Sekian dari kelompok 3. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pas buat kelompok 3 ya. Nah, dari dua kelompok tadi, kalau nanti ada yang mau ditambahkan atau perbandingan dengan hasil yang kalian tiap kelompok kerjakan, silahkan sampaikan ya. Jadi jangan pada saat kelompok lain presentasi, kita cermati ya, tanggapi apa yang disampaikan ya. Oke, silakan kelompok berikutnya, kelompok 1 ya. Silakan perhatikan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
industri ada pertanian. Pertanian memperoleh padi, kopi, jagung, coklat, dan rempah. Ada pertambangan dan ikan. Sumber daya alam dari Pulau Papua ada pertambangan, kemudian nikel, tembaga, gas alam, air dan emas. Ada hutan hujan, perikanan dan perikanan. Arti perdagangan negara adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah oleh penduduk atau daerah dalam satu kali negara
penguatannya di situ, ya. Jadi tadi pengertiannya sudah disampaikan, tujuannya sudah disampaikan, manfaatnya sudah disampaikan. Oleh tiap kelompok itu sesuai, ya. Jadi faktor pendorong perdagangan daerah atau antar pulau itu apa? Ya itu sudah disampaikan tadi ya. Nah ini, ya. Lalu selanjutnya, ya. Nih, ini tujuannya. Pertama mendapatkan tur, kedua mendapatkan memperluas jangkauan pasar, ya. Lalu ketiga adalah berarti manfaatnya, ya. Jadi contohnya itu, ya. Jadi itulah materi perdagangan antar daerah atau antar pulau, ya. Penguatan yang Bapak sampaikan ini merupakan inti materi dari yang harus dikuasai dari materi perdagangan antar pulau. Apa yang sudah kalian kerjakan di LKPD tadi, penilaiannya berdasarkan selama proses diskusi, ya, selama lagi presentasi itu penilaiannya berjalan, ya. Jadi itu, ya. Jadi untuk kali ini mungkin materinya sampai menganalisa perdagangan antar pulau dan peserta didik mampu menganalisa perdagangan antar pulau. Hasil pembelajaran, bagaimana pembelajaran hari ini atau bagaimana dari materi ininya dapat dipahami sampai sejauh mana pemahamannya? Ya, oke, terima kasih. Wah, oke ya, silakan. Refleksi pada pembelajaran kali ini sangatlah mudah dimengerti masih melalui LKPD kita mengenai potensi perdagangan yang mengenai perdagangan antar daerah. Nah, pada kali ini kalian juga kami ya mengenai perdagangan ini. Mungkin kita tetap semangat untuk hasil belajar IPS agar kita menjadi manusia yang ekonomi yang perdagangan Bapak ya. Ya, semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya ya. Jadi tadi sudah direfleksi oleh perwakilan mahasiswa ya bagaimana pembelajaran ini. Nah, untuk pertemuan kedua nanti kita akan menyajikan. Kalian harus menyajikan hasil analisis tadi dalam bentuk digital PowerPoint ya, presentasikan. Jadi tujuan pembelajaran di pertemuan kedua ya, di pertemuan kedua peserta didik mampu mengkomunikasikan perdagangan antar daerah ya, di daerah tempat tinggalnya secara digital maupun non digital. Pembelajaran hari ini terima kasih, semoga kalian tetap semangat dan sukses selalu dan selalu diberikan kesehatan. Ya, sebelum Bapak tutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Ya, di depan silakan dipimpin rekan-rekannya untuk doa penutup. Ya, terima kasih untuk aktivitas pembelajaran hari ini. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.